Selamat sore dan selamat datang di UNG TV. Kembali bersama saya Andika Witana dalam program COVID-19 Talk Series. Saya informasikan kepada teman-teman yang ada di rumah bahwa pada sore hari ini kita berada di COVID-19 Crisis Center, tepatnya di Jambura Universitas Negeri Gorontalo. Tempat ini digunakan sebagai pusat informasi mengenai perkembangan COVID-19 skala Provinsi Gorontalo. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya teman-teman harus terus menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap menggunakan masker pada saat ingin bepergian. Dan juga jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Nah, apabila tidak ketemu dengan air nih untuk cuci tangan, saya merekomendasikan teman-teman menggunakan hand sanitizer. Di depan saya kali ini telah terdapat hand sanitizer. Ini dibuat langsung oleh jurusan farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Dan juga ada hand sanitizer yang dibuat oleh jurusan kimia Universitas Negeri Gorontalo. Dan mari kita gunakan. Ya Ibu, mari saya bantu gunakan hand sanitizer. Iya. Menggunakan hand sanitizer ini sangat penting ya tentunya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya juga menggunakan. Pada sore hari ini kita akan membahas dan juga mencari tahu mengenai bagaimana sih mengolah dari bahan perikanan yang akan kita olah menjadi salah satu produk. Di mana diversifikasi ini merupakan salah satu produk yang dapat meningkatkan sumber daya atau dapat meningkatkan perekonomian kita di masa pandemi COVID-19. Dan kita telah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini dan sangat cantik ya. Narasumber kita yang pertama ada Dr. Insinyur Yuniarti Konio MP. Selamat datang Ibu. Dan narasumber kita yang kedua ada Ibu Dr. Juliana SPI MP. Dan narasumber kita pada sore hari ini merupakan dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak dari masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara menjaga keseimbangan perekonomian. Dan salah satunya menggunakan atau mengembangkan produk perikanan. Nah, di sini Ibu saya ingin bertanya nih, kira-kira dari masa pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara pengolah perikanan dengan baik dan benar. Mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu kepada saya dan juga teman-teman yang ada di rumah, seperti apa Ibu? Dari Ibu dulu deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diversifikasi olahan hasil perikanan itu tujuannya untuk yang pertama meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Yang kedua itu jelas mengoptimalkan sumber daya hasil perikanan yang ada. Nah, dari data yang saya tahu bahwa hanya 50% itu di konsumsi segar. 30% secara tradisional, 11% itu yang diolah secara modern. Nah, untuk pengolahan ini itu memotivasi masyarakat untuk makan ikan, mengkonsumsi ikan. Nah, untuk tingkat konsumsi ikan di masyarakat itu kalau menurut data KKP dia tahun 2020 itu sekitar 52,69% per KP, 52,69 kg per kapita per tahun. Nah, ini tahun 2024 harus ditingkatkan sampai dengan 62. Oh, harus meningkat ya di masa mendatang, jadi harus meningkat. Sampai dengan 62 kg per kapita per tahun. Nah, untuk masyarakat Gorontalo itu baru 45,69. Masih sangat rendah ya Bu dikatakan. Iya, masih rendah. Nah, untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat terhadap ikan, banyak hal yang perlu kita lakukan. Nah, salah satunya adalah mendiversifikasi olahan hasil perikanan. Ya, jika dilihat dari pengolahan hasil perikanan ini ya, masih banyak dan masih juga sangat begitu rendah ya. Terutama di Gorontalo sendiri itu hanya 45% sekian. Dan di masa mendatang kita harapkan menjadi 24 sekian. Kira-kira dari Ibu sendiri nih cara pengolahannya? Menjadi 69. Oh ya, menjadi 69. 62 ya. KP 2024 menjadi 62% sekian. Iya. Kira-kira dari Ibu sendiri, dari Ibu siapa nih, Juliana ya? Kira-kira bagaimana ini Bu? Baik, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini untuk meningkatkan konsumsi dari masyarakat terhadap produk-produk perikanan, maka mungkin saya akan menampilkan beberapa produk olahan yang kita bisa kembangkan dalam
masa pandemi. Ini salah satunya juga untuk melengkapi konsumsi bagi keluarga sendiri dan juga sebagai produk dagang. Mungkin boleh ditampilkan beberapa hasil perikanan. Jadi di sini kita lihat sendiri bahwa diversifikasi produk perikanan ini sendiri merupakan penganeka-ragaman jenis produk. Jadi biasanya kalau kita lihat, terutama bagi masyarakat, kalau mereka melihat produk asli ikan itu biasanya mereka akan bosan, sehingga di sini kita melakukan produk diversifikasi atau memberikan keanekaragaman. Ini juga kita bisa dapat dari ikan itu sendiri secara utuh maupun dari bagian-bagian yang biasanya justru tidak termanfaatkan. Jadi produknya di sini yang kami tampilkan yaitu berupa beberapa yang kami tampilkan, yaitu untuk menciptakan produk-produk baru yang biasanya justru memenuhi kebutuhan pasar. Jadi produk-produk inovatif, modifikatif, dan produk imitatif. Jadi itu yang akan menambah nilai atau value dari produk tersebut. Produk tersebut ya. Karena kebanyakan di masyarakat sekarang hanya taunya beli ikan goreng gitu aja tanpa pengolahan yang lainnya. Iya. Sehingga mereka jadi bosan kan. Bosan ya kalau hari-hari ya. Iya. Ada juga alasan mendasar bahwa kita kenal bahwa produk perikanan sendiri itu biasanya daya tahannya rendah ya. Kalau kita simpan dalam bentuk segar, pasti daya simpannya pun tidak akan selama dengan kita membuat produk. Jadi itulah alasan kami menampilkan kenapa di masa pandemi ini kita perlu mengolah produk itu. Jadi sangat penting ya. Kira-kira kalau dari penyimpanannya sendiri nih Ibu, ada nih dari beberapa makanan yang mungkin dimasak sehari aja udah cepat Bisa ini ya. basi Ini ya. penyebabnya gimana nih? Cara alternatifnya apakah kita kembangkan dalam bentuk seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan salah satu contohnya dari produknya? Oke, salah satu contohnya yang kami tampilkan. Iya, bisa sekarang, ditampilkan. Yang dalam bentuk breaded tadi, breaded ya. Ada fish finger, ada nugget, ada kaki naga. Nah, itu akan selain meningkatkan daya simpan ikan, termasuk juga memotivasi kalau masyarakat sudah bosan makan ini terus makan ini ada variasinya ya, variasinya. Jadi kita bisa buat, tapi biasanya itu dari hasil lumatan daging ikan saja kita bisa buat berbagai produk. Wah, ini juga mungkin yang kurang dipahami ya oleh masyarakat yang ada di rumah. Jadi untuk teman-teman pastinya tetap memanfaatkan ikan-ikan ya, dan masih bisa diolah ya menjadi seperti fish finger, kemudian bisa juga diolah menjadi kaki naga. Kaki naga ya, model. Mungkin bisa ditampilkan ini kaki naga ini seperti apa nih? Masyarakat jadi bingung nih kaki naga seperti apa. Ini kita lihat sebenarnya fish finger ya. Fish finger ini merupakan produk-produk olahan surimi yang diolah kembali atau daging ikan lumat. Jadi fish finger ini karena namanya saja, jadi bentuknya seperti ikan, dibuat seperti ikan. Atau di istilah produk-produk ekonomis atau produk pasarnya kita istilahkan dengan nugget ya, nugget yang berasal dari ikan. Saya pikir nugget ini hanya dari ayam, dari ikan juga bisa. Dari ikan, jadi dari ikan. Kita lihat fish finger ini bahan-bahan baku mungkin bisa ditampilkan atau jadi pada dasarnya bahan utamanya adalah daging ikan lumat ya, kemudian ditambah dengan bahan-bahan tambahan seperti pembuatan nugget pada umumnya. Jadi teman-teman di rumah jangan ini ya, yang menyaksikan live pada sore hari ini bisa juga nih mengcopy resepnya nih. Jadi yang di rumah yang dimasak bisa langsung masak di rumah nih. Jadi salah satunya juga tempura. Tempura ini biasanya memang dia akan lebih tidak setahan atau daya simpannya tidak lebih panjang dengan nugget ya, atau tadi food dragon. Jadi kita lihat bahwa tempura ini merupakan produk-produk asli seperti dari udang. Jadi kita cuma mengemasnya dalam bentuk yang lebih gurih atau crunchy. Jadi sehingga minat untuk mengkonsumsinya lebih tinggi ya. Ini yang saya tahu ini cuman ini nih, apa ini? Udang goreng. Ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Andi bahwa gimana sih bentuknya ini kaki naga ya? Sebenarnya diistilahkan kaki naga ini karena diberikan penusuk semacam kaki, jadi dia berbentuk seperti kaki naga. Jadi sehingga biasanya kita akan, kalau produknya itu kita akan melihat namanya, jadi nama itu merupakan daya tarik. Daya tarik, iya benar banget. Ini saya itu penasaran, saya pikir kaki naga apakah seperti yang di kartun-kartun gitu. Ternyata seperti ini ya kaki naga ya buat teman-teman di rumah ya. Oke Bu. Nah, ada lagi, nah ini resep-resepnya.
Dan saya juga ingin menanyakan nih, dari beberapa masyarakat kan masih takut gitu ya membeli barang-barang, misalnya membeli ikan nih di pasar sampai di rumah terus diawetkan begitu saja, mungkin digoreng bahkan sampai dipanaskan beberapa hari. Apakah itu dapat mengurangi, Bu? Bagaimana maksudnya mengurangi asupan gizi dari ikan itu sendiri? Apakah kalau sudah dalam bentuk perkembangan produk seperti itu, apakah gizinya tetap terjaga? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Juliana? Ya, jadi kalau gizi untuk ini memang kita menggunakan daging ikan, pasti daging ikan segar ya. Kalau kita mengolahnya dalam standar-standar, misalkan pemanasan yang dalam standar, itu tidak akan merusak vitamin dan mineral. Mungkin ahli gizi lebih mengetahui. Ahli gizi ya, iya. Hanya sedikit disentil saja gitu. Tetapi sebagai orang di bidang perikanan, apalagi dalam bidang produk, maka secara utuh bahwa seluruh proses tahapan ini kami akan melewati standar-standar yang sudah dipersyaratkan, sehingga tidak akan sama sekali merusak nilai gizi tersebut. Untuk mempertahankan bahkan kami memberikan tambahan-tambahan seperti kalau kita lihat tadi kaki naga, nugget, kita bisa bahkan menambahkan sayuran-sayuran ya. Iya, jadi lebih justru sehat kita ya. Mempertinggi nilai gizi tersebut. Wah, Jadi ini sangat membantu ya, karena di rumah saja ini saya rasa mengonsumsi makanan yang kurang sehat ya, sehari-hari mungkin hanya, kalau saya nih sebagai anak kos cuma makan telur tiap hari nih, kurang perkembangannya ya. Jika dilihat dari produk perikanan ini merupakan bahan pangan yang mudah rusak tadi dijelaskan ya, kira-kira proses pengolahannya nih agar tetap dikonsumsi kalau tadi kan untuk mempertahankan gizinya, terus kalau dari nugget itu sendiri apakah bagaimana sih penyimpanannya yang baik dan benar gitu dari produk nugget ini? Mungkin Ibu siapa nih? Ibu. Biasanya. Ibu ini dulu deh. Oke. Kalau memang nugget itu kan kita buat dari lumatan ikan. daging Daging ikan. Nah, kemudian bisa dikukus, bisa tapi akhirnya tetap kita goreng pakai supaya lebih enak, kita pakai ada yang namanya itu yang breaded itu, ada tepung roti. Tepung roti ya, breaded ya. Roti supaya lebih enak. Tapi kalau untuk menyimpannya kita maksudnya nanti besok dimakan misalnya atau apa, setelah dikukus itu kita simpan dulu di kulkas. Itu bisa tahan lama juga sekitar 4-5 hari. 4-5 hari ya? Bisa ya? Bisa. Kalau dalam suhu biasa ya, iya. suhu kulkas biasa. Tapi kalau di frozen itu bisa sampai 3-4 bulan. Sangat. Iya. Jadi lebih Daya simpan daya simpannya lebih lama. Tapi tidak mengurangi nilai gizi karena sudah melalui proses pengolahan. Nah, bahan dasarnya itu harus yang memang dari ikan segar. Nah, setelah diolah sudah melalui proses pengolahan, daya simpannya bisa lama dan penyajiannya bisa praktis. Itu yang diharapkan di masyarakat, sehingga walaupun dalam masa pandemi tetap sehat makan ikan, tetap tingkatkan konsumsi makan ikan. Iya, ini sangat penting tentunya ya, terutama bagi masyarakat yang selama di rumah aja. Terus kalau cuman beli ikan di pasar gitu, kita hanya akan menghabiskan banyak uang ya, mohon maaf nih sebelumnya. Tapi kan hanya beli, terus kalau nggak habis sehari dibuang gitu kan. Nah, ketika sudah produk olahan jadi lebih irit gitu ya. Iya, terus kan terbatas juga kalau ke pasar kan. Apalagi sekarang harus social distancing ya. Kita juga social distancing ini. Dan berikutnya Ibu, bagaimana pakan yang baik ya, selama mungkin ini sedikit berkaitan dari produk pengolahan hasil perikanan dan dari ikan-ikan yang maksudnya di masa pandemi ini tetap menjaga kestabilan perekonomian. Nah, usahanya apakah ini bisa dilakukan oleh masyarakat ya? Apakah hanya dilakukan oleh misalnya nih, mohon maaf ya, lulusan perikanan gitu? Kan tidak ya, mungkin untuk masyarakat sendiri apakah bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari ini? Kebetulan kami memang telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Tahun kemarin di Olele ya. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat itu termasuk kegiatan bagaimana cara melakukan diversifikasi olahan hasil perikanan. Di situ kami memberikan pelatihan kepada masyarakat, dan jelas tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sangat penting ini. Iya. Nah, daerah sana itu kan banyak ikannya. Apalagi kalau pas panen banyak, terus mereka nggak tahu mau buat apa ikannya, sehingga kami berikan pelatihan untuk mengolah ikannya, mengolah ikannya dan menjualnya. Karena yang kami tampilkan di sini itu dalam bentuk kayak tadi modern ya, mungkin ya, modern, makanan modern dan lain sebagainya,
itu juga buat jajanan anak-anak sekolah dasar itu sangat baik dan sangat bergizi ya sehat. tentunya dari Iya. ikan, terutama untuk Jadi, anak-anak. Iya, bisa dijadikan salah satu usaha masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Iya, ini sangat bagus ya. Ini nanti juga saya ingin ikut untuk sosialisasi juga ya, supaya saya bisa mengembangkan juga ya ikan. Dan di Gorontalo ini sendiri juga sudah sangat banyak ya jenis hasil perikanan di kita. Mungkin bisa dikembangkan. Nah, saya ini jadi ingin tahu gitu nih, apakah ini ikan garam ya atau ikan apa sih namanya, ikan jemur itu? Apakah itu termasuk pengolahan perikanan ya? Iya, ikan asin itu apakah itu termasuk di olahan tradisional? Oh, dia olahan tradisional. Iya. Oh, Saya termasuk ya, ikan termasuk asin ya, ikan termasuk asin. produk-produk Di olahan. Gorontalo sendiri. Jadi sasarannya bukan untuk ke anak perikanan saja ya, tapi untuk ke masyarakat, karena kan mudah untuk dikerjakan. Jadi untuk teman-teman dan pemirsa di rumah jangan takut ya jika ingin mengembangkan produk perikanan, tentunya bukan hanya lulusan ataupun sarjana dari mahasiswa perikanan ya, tentunya juga dari masyarakat juga, apalagi ibu-ibu ini ya, narasumber kita pada sore hari ini telah mengadakan sosialisasi ya atau pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia tentunya. Dan untuk teman-teman di rumah, jika ada yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar yang ada di bawah live story Anda. Mohon maaf, di live pada sore hari ini. Dan dari produk olahan perikanan, Ibu, dilihat dari beberapa hasil perikanannya terbagi atas beberapa golongan. Dari cara-caranya sendiri itu kan tadi ada tradisional, terus modern. Apakah ini termasuk dalam satu golongan, Ibu? Ataupun prinsip-prinsip kinerjanya apakah sama dari pengolahannya ini? Mungkin dari Ibu Juliana. Sebenarnya kalau untuk produk perikanan secara modern atau tradisional itu biasanya cuma dari skalanya. Jadi kalau skala industri itu lebih ke yang modern ya. Tetapi kalau skala rumah tangga biasanya kita menamai dengan sistem tradisional. Tradisional artinya menggunakan alat-alat yang masih ada di sekitar dia sendiri, dan biasanya ada perbedaan yang kita dapatkan dari antara modern dengan menggunakan skala industri dan skala tradisional. Yang pertama tentu daya simpannya, tidak seperti kan kalau tadi kami menjelaskan bahwa tradisional ini mungkin kalau kita menghasilkan nugget dari ikan atau fish finger, kaki naga dan sebagainya, kalau kita dalam bentuk frozen food itu 3-4 bulan. Sedangkan kalau kita lihat misalkan yang sudah skala industri yang dikeluarkan oleh PT Indofood misalkan itu bisa sampai tahun ya, 1-2 tahun kita lihat kalau kita beli. Tetapi ini akan membawa dampak ke masyarakat sendiri, bahwa ketika kita melakukan secara tradisional atau menggunakan bahan-bahan dan alat yang ada di sekitar kita, maka tentu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar ya, karena dia tidak lagi tergantung di produk-produk seperti yang luaran-luaran ini atau bisa disaingkan dengan skala-skala industri besar. Apalagi di masa pandemi ini kita tahu pengiriman agak sulit dan sebagainya ya. Jadi harus dari daerah itu sendiri bisa mengembangkan. Kita menciptakan dari sendiri. Berarti kira-kira dari Gorontalo sendiri Bu sudah ada ya tempat pengembangan produk olahan dari hasil perikanan ini? Mungkin sudah pernah ditemukan di mana seperti itu? Kalau kami biasanya ada yang program namanya pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu memang ada desa-desa binaan yang kami targetkan. Jadi seperti kemarin yang kami lakukan di tahun kemarin itu di Olele ya, itu kami targetnya justru ke ibu-ibu rumah tangga. Kita tahu bahwa ibu-ibu rumah tangga kan ini hobinya masak ya. Benar banget ya. Sementara hasil-hasil perikanan di sana atau produk perikanan sangat melimpah banyak ya. Jadi itu yang kami targetkan. Jadi mereka sedang membuat itu dan biasanya dimasukkan ke sekolah-sekolah. Ini juga kan memberi nilai tambah bahwa apa yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka itu adalah memang terjamin gizinya ya. Jadi sudah diketahui siapa pembuatnya dan gimana nilai gizi yang ditampilkan. Wah, ini sangat sudah ada beberapa desa binaan yang kami lakukan pengabdian kemarin di Iloheluma juga, dan respon masyarakat sangat tinggi karena mereka kaget, ternyata gampang juga buatnya, sangat praktis juga buatnya, dan ini sangat bisa membantu jenis yang mereka jual. Biasanya mereka hanya jual kue ini, kue itu, tapi ini kan sudah ada berbagai aneka ragam dari bahan yang memang ada di sekitar mereka.
Iya. Ini jadi bagus sekali ya, terutama untuk masyarakat ini ibu rumah tangga nih pokok pentingnya. Apalagi di masa sekarang ini sulit untuk mencari sumber makanan, perekonomian yang tidak stabil, dan mungkin ini ya dari bisa meningkatkan atau menstabilkan lah perekonomian kita, bisa menciptakan makanan sendiri tentunya. Dan untuk itu ya dari beberapa hasil pengolahan ini kan dari beberapa golongan tadi sudah dijelaskan tradisional, modern, dan apa tadi lagi satu ya? Saya jadi lupa ini. Tradisional dan modern ya? Iya. Hanya ada Yang dua? segar. Yang segar. Yang segar ya pastinya ya. Dan Produk ini segar. bisa tidak dari apakah harus menggunakan jenis ikan yang harus diimpor ke ekspor? Ini bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri tidak di rumah? Misalnya saya ingin membuat suatu kolam ikan nih. Kira-kira dilihat dari segi itunya kan? Saya jadi grogi nih bertanya tentang makanan, jadi lapar saya. Jadi bertanya tentang perkembangannya bagaimana? Mungkin bisa dikembangkan di rumah, dari beberapa masyarakat mungkin ingin mengembangkan sendiri. Jadi tanpa harus membeli, jadi dibuat sendiri. Apakah ini baik Ibu untuk membuat suatu produk olahan? Oh, bisa juga. Maksudnya ikannya diambil dari hasil kolam sendiri. Hasil kolam sendiri ya. Bisa ada berbagai produk selain yang kami tampilkan tadi, ada fish nugget, kaki nugget, tempura dan lain sebagainya itu tadi. Bisa juga kita buat kayak kalau dari hasil rumah, hasil kolam berarti air tawar kan. Iya. Nah, sekarang itu yang lagi yang lagi tren itu baby fish. Baby fish? Itu, iya. Ini bayi ikan? Oke, baby fish ya. Baby fish itu kan biasa kita makan ada yang ikan kecil garing. Nah, di Gorontalo itu kan banyak ikan nila. Ikan nila yang Ikan masih nila, kecil. Ya, kalau ikan nila yang biasa kita konsumsi yang sudah memang ukuran konsumsi Iya, yang ukuran besar konsumsi ya, besar. 1,4 kilo, 1,3 kilo. Tapi yang masih baby, yang masih kecil itu yang masih digoreng garing. Digoreng garing bisa dipakai tepung, bisa supaya renyah. Itu juga dijadikan satu produk olahan yang bisa dijual dan jadi satu usaha untuk ibu-ibu rumah tangga yang bisa meningkatkan ekonomi, bisa dijual. Itu tips ya untuk teman-teman yang pemirsa yang ada di rumah. Tadi diberikan tips ya, bisa membuat produk olahan. Nah, kalau produk olahan sendiri Bu, hanya apa digoreng nih, keripik kah atau apakah bakwan bakwan? Digoreng kayak keripik satu-satu ikannya itu yang kecil-kecil. Yang ukuran Fish baby ya, apa ya? 2 sampai 3 cm lah ya. 2 sampai 3 cm. Nah, itu yang masih masa pendederan ya. Kalau di rumah kita biasanya kalau bibit ikan nila itu paling banyak biasanya. Nah, itu yang kita buat goreng garing gitu. Terutama ini yang di Gorontalo yang mudah dikembangkan seperti ikan nila. Nila. Terus kalau dari pengolahannya itu seperti apa Ibu? Misalnya apakah dari berbagai jenis ikan yang misalnya dari ikan nila, yang ada di Gorontalo kan yang mudah didapatkan itu nila misalnya, terus nike ya? Nike juga ini bisa diolah ya, nike ini? Bisa. Seperti itu juga yang tadi bisa ada ikan nike, bisa juga. Jadi dari setiap jenis ikan pengolahannya juga berbeda ya? Atau mungkin bisa diolah dalam bentuk yang sama? Jelas berbeda. Kalau kita butuhkan yang daging lumat itu jelas yang banyak dagingnya. Kalau yang ikan nila, yang baby fish itu pasti kan seekor-seekor. Nah, itu mau dibuat apa itu yang dalam bentuk kayak keripik kayak mungkin ya? keripik gitu iya. Oke. Tapi kalau yang daging lumat itu yang tadi fish nugget, fish tempura. nugget. Ya karena kita butuh dagingnya dulu kemudian kita lumatkan, itu yang kita buat bentuk bermacam-macam. Jadi ada nilai tambah untuk produksi hasil perikanan. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk teman-teman di rumah dan pemirsa, jangan lupa untuk terus mengembangkan ya produk perikanan, karena tentunya ini sangat membantu di masa pandemi COVID-19 seperti ini yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja tapi tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat tentunya ya. Dan beberapa produk ini terkhusus masyarakat Gorontalo juga ya Ibu. Ada beberapa masyarakat yang takut memulai perkembangan seperti ini. Dari binaan-binaan kemarin yang sangat excited ya untuk mengikuti kegiatan yang seperti ini. Kira-kira sudah ada tidak produknya mungkin satu? Atau mungkin sudah menghasilkan produk dari masyarakat binaan-binaannya mungkin sudah ada. Seperti apa mungkin bisa dibagi ceritanya Ibu tentang ini? Ya, Ibu Juliana dulu deh. Sebenarnya kalau ada kemarin kami ini ada menampilkan video-video kegiatan sebenarnya kalau diberitahukan. Jadi banyak desa namanya kami
akademisi, jadi harus mengaplikasikan ilmunya tentu ke masyarakat dalam bentuk pengabdian. Jadi ketika kami melakukan pengabdian di suatu desa, maka 90 sampai 100% yang ikut dalam program pengabdian kami itu bisa melakukan hal tersebut seperti ini ya. Misalkan kami dengan diversifikasi produk, kami datang ke desa dengan melakukan diversifikasi produk, maka seluruh anggota atau seluruh masyarakat yang kami libatkan di situ akan mampu melakukan produk itu. Bahkan kami melakukan monitoring itu biasanya setahun, bahkan lebih dari setahun kalau memang ada kegiatan-kegiatan. Jadi ada beberapa desa yang justru meminta kami terus-terus memantau mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi mereka komersialkan dalam lingkup, bahkan kemarin itu sampai diinikan di Facebook dan sebagainya, di medsos ya, untuk membantu promosi-promosi dari ya. Jadi banyak produk sebenarnya yang kami sudah hasilkan, mungkin dibuat dilatihkan ke masyarakat selain yang tadi yang produk diversifikasi breeder tadi. Kami juga kemarin yang ini kan kita bicara ikan, dari alga laut juga kami sudah, dari rumput laut agar ini kan bicara perikanan ya, tidak hanya tentang ikan ya. Jadi sumber daya ikan itu kan banyak selain ikan. Kira-kira kalau dari selain ikan ya Bu ya? Iya. Saya jadi ingin tahu nih gitu, bisa masak juga di rumah nanti ya. Karena itu yang kami sudah lakukan pelatihan ke masyarakat, selain yang bahan dasarnya ikan, kami juga dari bahan rumput laut, alga laut ya, agar-agar itu kami buat permen jelly, terus buat selain itu puding, memang iya puding, tapi dari permen juga itu supaya ibu-ibu bisa buat permen dan bisa dijual ke anak-anak sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Tujuannya jelas untuk meningkatkan ekonomi. Jadi nanti dibilang permennya ini bisa tidak dibuat apa-apa. Nah ternyata dari alga laut, dari agar-agar dari rumput laut kita bisa buat permen untuk dijual. Ini sangat saya jadi terdiam gimana gitu membayangkan bahwa ternyata banyak sekali ya dari sumber perikanan yang bisa kita kembangkan tentunya untuk tetap menjaga perekonomian kita ya. Dan kalau dari ini Ibu tadi itu agar-agar ya dari rumput laut. Selain rumput laut dan juga ikan-ikan, mungkin ada lagi mungkin bisa dibagi gitu, di sharing supaya ya teman-teman di rumah juga bisa mengikuti ya dari ini, mungkin nanti bisa juga ikut pelatihan sama narasumber kita. Kan ini juga jadi sangat membantu ya tetap mempertahankan perekonomian kita. Kalau dilihat dari rumput laut itu sendiri, ini penghasil rumput laut di Gorontalo di sebelah mana ya, Bu? Sering melakukan pelatihan untuk menghasilkan rumput laut. Gorontalo Utara ya. Ini untuk produknya sudah ada ya, permen permen jelly ya? Iya. Permen jelly ada ya? Permen jelly. Ada ya? Ada, cuma kami nggak sempat bawa sih produknya. Videonya sudah ada, memang masyarakat buat sendiri, terus mereka jual. Ini pengembangannya sangat luar biasa sekali. Ternyata saya pikir pengembangan dari perikanan ini hanya monoton tentang ikan saja. Bahkan juga ini nugget ya, yang saya pikir bahwa ini merupakan hanya produk olahan dari ayam. Ternyata juga bisa dibuat dari ikan seperti itu. Dan saya juga telah melihat dari perkembangan ya, atau saya sempat membaca artikel mengenai apakah dari pengolahan produk seperti ini dapat meningkatkan, jangankan hanya di skala Gorontalo ya, apakah bisa meningkatkan untuk perekonomian di Indonesia ya. Tentunya yang paling yang kita ketahui bahwa di Gorontalo hanya pengolahan tradisional. Mungkin kira-kira untuk kedepannya targetnya bisa melakukan pengolahan secara modern mungkin. Sangat bisa dilakukan dalam skala, tapi itu kan butuh sarana prasarana, butuh modal yang besar. Butuh modal yang besar. Dan kita tidak bisa pesimis, harus tetap optimis dong ya. Tetap optimis karena kita punya sumber daya banyak. Itu yang saya di daerah kita itu merupakan salah satu peluang yang harus kita banyak sumber daya, banyak bahan dasar. Tentunya yang Gorontalo dengan sumber perikanan yang sangat melimpah. Sumber daya perikanan yang sangat melimpah itu yang dijadikan sebagai motivasi bagaimana kita bisa membuat sumber daya ini menjadi ada nilai tambah. Itu salah satunya, ada nilai tambah, maksudnya tujuannya sangat banyak. Selain meningkatkan
daya konsumsi ikan masyarakat, itu meningkatkan daya simpan dari produk itu sendiri sehingga bisa diperjualbelikan. Terus yang paling utama adalah jelas untuk kesehatan, kita tetap makan ikan sehat dan ekonomi meningkat. Iya, ini dilihat dari pembicaraannya kita sudah sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan tetap melakukan proses pengolahan, terutama tetap optimis ya kalau kata Ibu tadi ya, tetap optimis bahwa Gorontalo kedepannya pasti bisa menciptakan produk-produk olahan hasil perikanan secara modern. Dan yang juga kita ketahui sekarang kan hanya tradisional ya kebanyakan ya, hanya seperti di pasaran gitu yang ini. Dan mungkin Ibu dari beberapa pembahasan kita dan yang sering dilakukan selama di rumah saja ya, kira-kira ini bisa menggeser tidak perekonomiannya sebagai seorang yang telah melakukan ini mungkin bisa sharing ya mengenai pertahanan atau kestabilan perekonomiannya selama mengetahui ini tentang pengolahan produk perikanan. Bisa ya, Ibu? Bisa ya kan? Maksudnya ini ya, jadi paling tidak pertama mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya dengan melakukan diversifikasi produk tentu untuk konsumsi mereka sendiri, artinya secara ekonomi mereka tidak perlu lagi memberi produk itu secara dalam income rumah tangga mereka sendiri. Jadi pengeluarannya tentu akan lebih sedikit. Lebih menurun ya, Ibu ya. Yang kedua, kalau memang mereka kreatif seperti desa-desa binaan yang kami bina, itu mereka akan menjualnya. Pertama di dalam lingkup apalagi dengan pembatasan sosial sekarang ini ya, paling tidak di lingkup wilayah tempat tinggal mereka. Tapi kan kita tahu bahwa banyak ya GrabFood dan sebagainya. Ini juga mungkin dijadikan salah satu produk yang bisa salah satu produk yang bisa dikembangkan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Jadi menambah income mereka. Iya, selama di rumah aja bisa mengembangkan itu, bisa menghasilkan uang ya. Dan untuk teman-teman di rumah ya, jangan takut, sekali lagi saya ingatkan dan juga pesan-pesan dari narasumber kita, jangan takut untuk melakukan atau belajar untuk terus melakukan proses pengolahan perikanan itu sendiri. Jadi untuk teman-teman di rumah, dan setelah yang satu ini kita akan menjawab pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan telah disediakan oleh tim UNG TV. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini hanya di UNG TV. Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok ST.MT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan.
meningkatkan kompetensi dan penelitian, dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju Good University Government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Ya, terima kasih karena teman-teman dan pemirsa di rumah masih di UNG TV. Bersama saya ya, masih tetap bersama saya Andika Witana dan dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Dan di depan saya ya, kali ini telah terdapat salah satu produk ya. Ini produk dari Gorontalo, ini produk homemade ya istilahnya, buatan rumah gitu. Ini merupakan produk dari Ibu Ningsih dan nama brandnya adalah Aneka Kue Kering dan Kue Kerawang. Jadi untuk teman-teman jika ingin ini, dan tapi sebelum itu saya ingin coba dulu deh, saya penasaran nih sama rasa kuenya seperti apa ini. Dan ini kayaknya masih kesegel ya. Ini saya bukanya gimana ya? Bentar ya, saya coba buka. Oke. Wow. Ini susah sekali ya membukanya. Kayaknya segel. Ini sangat sulit karena saya sangat ingin makan ya. Oke, mungkin bisa dibukakan untuk kru ya, bisa bantu saya untuk membukakan. Dan sebelum itu saya ingin sambil menunggu kuenya nih Bu, kita berbincang sedikit nih tentang hasil pengolahan kue ini. Dari produk tadi sudah jelaskan ya sama Ibu sendiri kalau kita harus tetap mempertahankan ya, selama di rumah saja kita harus tetap untuk menjaga ya kestabilan dari perekonomian dengan makan makanan yang sudah kita bikin sendiri ya. Dari kru sudah? Oke. Oke, ini sudah ada ya jadi kita harus cicipi dulu ya. Teman-teman di rumah nggak usah pengen ya, ini hanya untuk narasumber. Ya mungkin bisa. Siapa? Ya. Dari Ibu Ningsih. Oh iya, bismillah. Ya, silakan Ibu. Oke. Saya juga ingin rasain, dari tadi saya penasaran sama rasanya ya. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman di rumah jika ingin atau yang ingin merasakan kue ini sebagai cemilan selama di rumah saja tentunya, dan ini juga aneka kue kering dan kue kerawang dari Ibu Ningsih ini bisa dipesan melalui laman Facebooknya itu atas nama Ningsih Haras, dan juga bisa menghubungi kontak WhatsApp 0812 44178202. Sekali lagi melalui 0812 44178202. Semoga bisa membantu kegabutan kalian selama di rumah aja ya. Ya, jadi di tangan saya kali ini telah ada pertanyaan dari live comment ya. Oh, narasumbernya masih mengonsumsi ya? Sudah? Sudah. Enak. Karena kuenya sangat enak ya. Jadi teman-teman jangan lupa pesan ya. Ini pertanyaan dari Leres Sediawan. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Bagus sekali materinya. Saya ingin bertanya Bu, Indonesia ini kan kaya sekali ya akan hasil ikan, tetapi masih memiliki minat konsumsi ikan yang sangat rendah. Kira-kira untuk meningkatkan konsumsi ikan dari masyarakat ini seperti apa Bu? Mungkin bisa dibagi untuk meningkatkan minat konsumsi masyarakat terhadap ikan. Dari Ibu Juliana dulu. Ya, pertama tadi ya, salah satunya tentu kita melakukan pertama kita memberitahukan dulu ke mereka tuh sosialisasi nilai gizi bahwa antara ikan, ayam, dan daging itu
tidak jauh dari segi nilai gizi. Itu yang pertama, kita harus terus giatkan sosialisasi bahwa ternyata di ikan ini mengandung nilai gizi yang tidak melebihi dari produk-produk lainnya, sehingga mereka mau mengkonsumsi. Yang kedua, bahwa dengan mengkonsumsi ikan itu juga bisa menambah, salah satunya ada semacam, kalau kita lihat dari nilai gizi terutama dari segi kandungan omega 3 yang omega 3, 6 dan 9 itu biasanya ada produk-produk perikanan yang ada ikan-ikan tertentu yang justru kandungannya ada di ikan ya. Justru kita tahu bahwa itu untuk meningkatkan daya ingat, mencerdaskan. Jadi itu dulu yang kita lakukan. Yang berikut, bahwa kita ini bangsa yang wilayahnya berada di pesisir. Tentu produk perikanan ini merupakan salah satu bahan utama atau bahan makanan yang mudah kita peroleh. Yang berikut, memang ada beberapa masyarakat, kalau saya berkeliling ya di Indonesia ini, memang ada yang nilai gengsi ya. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa masyarakat itu yang mengatakan, wah kalau makan ikan itu makanannya orang yang justru ekonominya rendah ya. Itu ada yang seperti persepsi demikian. Jadi itu kita hilangkan dulu. Saya juga sempat kaget kenapa mereka melakukan itu, atau mereka punya asumsi seperti itu. Padahal kita lihat bahwa kandungan nilai gizi ikan itu tidak ada, dan sama sekali tidak ada ya strata-strata yang mengatakan kalau dia makan ikan gini, kalau dia makan daging tingkat ekonomi dan sebagainya. Itu tidak sama sekali persepsi yang salah. Yang berikut, tentu kita melakukan diversifikasi produk ya, seperti yang tadi kami kembangkan, bahwa dengan melihat, biasanya kalau kita lihat posisi ikan atau bentuk utuh ikan itu sendiri, ada kadang-kadang beberapa ikan itu kita jadi takut makan. Iya, ya? Benar banget, menakutkan ya. Tapi dengan kita membentuknya seperti nugget ya, bahkan produk-produk lainnya seperti abon, kerupuk bahkan ya, itu kan bisa meningkatkan minat masyarakat. Jadi secara tidak sadar mereka telah mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari daging ikan itu sendiri. Jadi ini triknya sangat luar biasa ya, mengubah produk ya. Bener banget. Jadi untuk Laras itu ya jawabannya. Jadi kita bisa melakukan proses pengolahan produk, bukan hanya mengonsumsi ikan seperti yang biasanya ya. Kita bisa mengolahnya menjadi berbagai macam produk. Terus ada pertanyaan kedua nih Bu, dari Sri Suryaningtia AGKM. Nah ini menanyakan, Assalamualaikum, selamat sore Bu. Begini Bu, saya mau bertanya, saya kan anak kos, terus sering dikirimkan acar dari rumah oleh orang tua untuk bekal di kos. Nah, saya ingin tanyakan, apakah acar sebagai produk olahan ini yang sudah diolah dan disimpan berapa lama itu, apakah kondisi gizinya masih terjaga? Dari Ibu dulu deh. Kira-kira untuk olahan acar gitu, apakah masih terjaga dengan baik kondisi gizinya? Oke, memang salah satu produk olahan itu adalah abon ya, abon yang biasa dikenal kalau orang kos, anak kos pasti bilang ada acar. Nah, untuk daya tahannya itu sangat tergantung berapa faktor ya. Yang pertama, tadi proses pembuatan abonnya itu dari bahan yang segar atau memang yang sudah apa. Jadi itu yang kita pilih dulu. Yang berikut, selain proses pengolahannya, apalagi tergantung dari jenis ikan yang digunakan. Dan yang ketiga itu adalah penyimpanan. Nah, kalau saat dia buat terus disimpan tidak bagus, tidak baik, jelas akan mempercepat proses rusaknya lebih cepat. Iya, lebih cepat. Karena kan ada berbagai produk atau abon ya, ada yang kering, ada yang masih agak basah, ada yang apa. Kalau yang agak kering itu memang ada alat tambahan yang digunakan, itu bisa memperlambat proses pembusukan, jadi daya simpannya agak lebih lama. Iya, lebih lama. Jadi prosesnya jadi tergantung ya, banyak faktor yang bisa membuat daya simpan itu lama, bahan baku, prosesnya, dan proses penyimpanannya. Wah, ini sangat penting ya tentunya. Iya. Jadi untuk siapa nih, saya sapa saja ya dengan Tia ya. Untuk Tia di rumah, untuk tetap ya mempertahankan, terutama ini dari kalau acar itu sendiri nilai gizinya masih tetap ada dengan syarat menggunakan bahan-bahan yang sesuai tentunya, dan juga penyimpanan yang tepat ya. Oke. Dan ini dari tim ya Ibu, pada masa pandemik seperti ini orang-orang jadi was-was atau istilahnya takut ya.
untuk belanja ikan segar di pasaran. Mereka lebih cenderung untuk mengonsumsi makanan siap saji atau makanan instan. Apakah kedua narasumber ini atau dari Ibu Juliana dan Ibu Yuni ini punya tips bagi teman-teman di rumah agar tetap mengkonsumsi makanan sehat? Jadi selain produk olahan dari ikan, apakah ada tips untuk mengkonsumsi makanan sehat? Dari Ibu Yuni dulu deh. Oke. Nah, yang tadi ditanyakan apa? Tips untuk makanan sehat ya makanan. kan? Banyak nih cuman selama di rumah aja pesan gitu makanan siap saji. Mungkin bisa nggak ada tipsnya selama di rumah aja makanan sehatnya? Solusinya tadi yang kami sudah sosialisasikan lewat kegiatan ini, yakni kita bisa buat berbagai aneka ragam produk melalui proses diversifikasi olahan hasil perikanan. Nah, olahan hasil perikanan ini selain yang dari breeder tadi, udang juga kita bisa lakukan breed shrimp namanya ya, breed shrimp, supaya lebih memvariasikan apa yang kita makan, tidak monoton itu saja supaya tidak bosan dan itu tetap terjaga gizi, terjaga apanya dan dari kualitas kebersihannya, kebersihan dan dibilang halal, toibannya ya. Halal dan toibannya, yang penting sudah tahu kan ikan pasti halal, tapi toibannya, kebersihannya dan lain sebagainya itu kita bisa jaga karena kita bisa jamin karena kita buat sendiri kan. Nah, kalau memang kita malas ke pasar dan lain sebagainya, kita buat produk ini, tempura, kaki naga dan lain sebagainya, itu kita buat produk ini, kita bisa simpan dulu kapan saja kita goreng. Itu saya bilang tadi kan, saya sampaikan tadi, dia siap, penyajiannya itu sangat praktis. Iya, kapan saja kita simpan di freezer, kapan saja kita ambil, kita langsung goreng, kita makan, itu tetap jadi sehat. Seperti cadangan makanan ya. Kapan kita cadangan makan tinggal ambil goreng. Iya. Gitu. Nah, yang kayak tempura tadi bahannya bukan hanya dari ikan saja, tapi kita bisa tambahkan sayur-sayuran, itu kan lebih sehat. Iya, lebih sehat. Nah, kalau kita buat seperti itu, selain kaki naga, selain fish fish nugget, apalagi finger fish tadi ya. Iya, finger fish. Kita juga bisa buat kerupuk. Kerupuk bisa ya? Bisa dari daging lumat ini kita bisa buat kerupuk, macam-macam. Bisa ya, banyak ya. Iya, banyak. Jadi itu ya, bisa bukan hanya monoton tentang ikan saja, tapi bisa kita olah dan ini juga bisa lebih praktis tentunya. Kapan kita pengen makan silahkan ambil di freezer, goreng gitu. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya nih dari penjelasan Ibu, kan ada beberapa hasil pengolahan dari hasil perikanan seperti tempura, fish finger, kaki naga dan lain sebagainya. Tapi kan kita sebagai warga Gorontalo nih, apakah kedua narasumber tidak ingin membuat makanan hasil olahan ikan namun menjadi makanan tradisional khas daerah? Misalnya ilabulo crispy yang memberikan emot WKWKWK gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari apakah bisa diolah misalnya menjadi makanan yang sangat khas Gorontalo? Dari Ibu Juliana dulu atau Ibu Yuni? Oke, Ibu Juliana dulu. Sebenarnya banyak ya diversifikasi produk olahan. Biasanya memang kita melihat dulu produk-produk atau bahan makanan lokal daerah tersebut. Jadi kalau ilabulo sebenarnya juga merupakan produk olahan perikanan ya, yang berstandar tradisional. Tetapi kita lihat bahwa dengan membuat ilabulo, mungkin kita bisa membuat ilabulo beku. Kalau kita ingin memperpanjang masa simpannya. Atau tadi tidak menutup kemungkinan karena kita tahu bahan dasar ilabulo sendiri ini adalah tepung ditambahin tepung tapioka. Mungkin bisa jadi ilabulo crispy ya. Jadi keripik ilabulo gitu ya. Jadi keripik ilabulo atau ilabulo crispy di mana kita membalurnya lagi atau kita breed ya. Menggoreng kembali dengan menggunakan tepung roti. Jadilah ilabulo crispy ya. Jadi itu memang banyak ide. Apalagi di masa pandemi ini saya lihat itu kalau kita lihat medsos, semua ibu-ibu bahkan adik-adik mahasiswa itu hobinya masak ya, karena sudah nggak tahu mau diapain lagi. Jadi mungkin gitu salah satunya, mungkin bagi adik atau mbak yang bertanya tadi, mungkin boleh dites ya, apalagi
Memang tidak menutup kemungkinan karena kita lihat bahan bakunya itu dari tepung tapioka. Jadi kita bisa breed it untuk menjadikan crispy. Jadi bisa ya, tentunya ini ilabulo ini bukan hanya bisa sebagai ilabulo panas ya. Ilabulo panas. Kita butuh inovasi ya. Jadi bisa kita, ya dijadikan sebagai ilabulo crispy ya. Kita butuh inovasi. Nah, kalau misalnya untuk pengembangan produksi hasil perikanan yang tadi saya sampaikan, bukan hanya ikan toh yang kita bicarakan, karena sumber daya ikan itu pasti dari alga, laut, dari semuanya itu masuk sumber daya ikan. Bukan untuk ilabulo sendiri itu bahan bakunya bisa kita ganti juga dengan tepung agar-agar kita tambah, kita tambah Jadi yang penting ada daya kreativitas dan inovasi dari kita dan berani mencoba. Itu tipsnya. Itu yang paling penting sih, berani mencoba. Oke, berikutnya apakah dari orang awam nih bisa mengolah hasil perikannya sendiri di rumah? Terus bagaimana cara untuk mencegah resiko kandungan gizinya berubah? Kan biasanya dari orang awam ya, atau yang masyarakat, mohon maaf ya, masyarakat pedalaman misalnya, yang kurang sekali atau istilahnya gagap teknologi ya, mungkin kurang tahu bagaimana cara pengolahan nilai gizinya tetap terjaga. Mungkin bisa, kira-kira ini pertanyaannya, apakah atau bagaimana cara mencegah untuk resiko kandungan gizinya berubah? Mungkin bisa diberikan tips nih. Sebenarnya yang pertama, tentu kita menggunakan seluruh bahannya adalah bahan baku yang segar ya, yang masih segar, baik dari ikan maupun bahan-bahan tambahan tadi. Kalau kita ingin menambahkan sayur dan bahan-bahan tambahan lainnya, tentu dengan nilai gizi atau produk yang masih segar. Yang berikut, bahwa dalam sistem kita mengolah itu sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan jika kita ada dalam standar sanitasi dan higien, artinya bersih ya. Kita melakukan produk itu bersih, pasti hasilnya tidak akan mengurangi nilai gizi tersebut. Dan tentu proses memasaknya sama tentu standarnya. Cara merebusnya, menggorengnya, saya pikir masyarakat awam pun tidak mungkin menggunakan yang sampai high. Bener banget Suhunya sampai high dan sebagainya. Tentu kita menggunakan standar masak. Jadi jangan khawatir bahwa nilai gizi produk itu akan hilang selagi kita mengikuti standar yang berdasarkan prinsip kebersihan tadi. Bener banget. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Jika mau mulai usaha produk olahan hasil perikanan, misalnya nugget ikan. Nah, apakah kita membutuhkan izin dari BPOM untuk memasarkan produk kita, terutama jika kita mulai memproduksi dalam jumlah yang banyak? Ini pertanyaannya hampir menyerupai obat ya. Ini kira-kira obat apakah harus ber-BPOM, tapi makanan juga dong pastinya. Kira-kira dari Ibu Yuni dulu deh. Apakah dari produk olahan ini kita perlu ya untuk di BPOM terlebih dahulu? Sangat perlu karena yang pertama, masyarakat kita itu sudah masyarakat yang pandai memilih, jelas, yang sudah ada BPOM, supaya memang rasa nyaman untuk mengkonsumsi itu dan ada. keamanannya terjamin. Nah, selain BPOM, kalau BPOM dari segi kesehatannya, kan dari segi kebersihannya itu label halal MUI juga. Jadi toiban dan kehalalannya. Nah, BPOM untuk kesehatannya itu sangat penting kalau kita mau memproduksi kemudian kita mau pasarkan. Karena itu yang utama dilihat oleh masyarakat untuk membeli satu produk itu, ada BPOM enggak? Ini pertanyaan dari masyarakat juga ya. Apakah ini produk ini ada BPOM-nya? Kan biasanya gitu kan. Itu sangat wajib untuk kalau kita mau mau buat usaha kemudian mau dipasarkan, itu sangat wajib. Kita harus ada BPOM dan halal MUI. Iya, terima kasih ya narasumber kita. Dan untuk teman-teman dan pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mengumumkan siapa pemenang kuis pada episode kemarin. Dan untuk itu teman-teman, jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini hanya di UNG TV. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK.
Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Iya, terima kasih untuk teman-teman masih di UNG TV sampai dengan sore hari ini ya, bersama narasumber kita masih tetap sama. Dan untuk teman-teman ya, sebelum saya umumkan siapa menjadi pemenang kuis pada episode kemarin, ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman syarat untuk mengikuti kuis ya. Syaratnya itu gampang banget, teman-teman cuman perlu untuk follow akun Instagram kami yaitu UNG.tv, dan setelah itu teman-teman juga harus sering-sering ya atau terus pantengin live pada setiap jam 3 atau 3 sore sampai dengan selesai, karena kuis yang kami buat di Instagram kami itu berdasarkan episode sebelumnya atau pembahasan dan materi di episode sebelumnya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk terus follow dan terus pantengin sosial media dari UNG TV. Jadi di tangan saya sudah ada nih Ibu narasumber, siapa pemenang kuis yang di episode kemarin. Mungkin bisa ya kita sama-sama membacakan siapa pemenangnya ya. Ini bisa dibacakan nama Instagramnya ya. Oke, untuk teman-teman di rumah, untuk pemenang kuis pada episode kemarin itu adalah 1, 2, 3 Ica Cai. Jadi ucapan selamat kepada Ica Cai sebagai pemenang kuis pada episode kemarin. Dan jangan lupa untuk mengklaim hadiahnya dengan cara DM ke admin di UNG TV. Dan untuk itu ya teman-teman, pembahasan kita pada sore hari ini bisa didiskusikan langsung bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, dan juga bisa mendownload materinya, terutama tips-tips memasak tadi ya, karena ada resep-resepnya. Mungkin bisa didownload materinya melalui Sekolah Rakyat Universitas Negeri Gorontalo melalui laman elearning.ung.ac.id. Sekali lagi melalui elearning.ung.ac.id dengan syarat telah meregistrasikan diri Anda terlebih dahulu. Dan ucapan terima kasih ya kepada narasumber kita pada sore hari ini yang telah berbagi bagaimana proses pengolahan ya hasil perikanan, dan pastinya sangat mengedukasi sekali untuk teman-teman di rumah. Dan juga ucapan terima kasih teristimewa untuk teman-teman yang masih menonton live dari pukul 3 tadi bahkan sampai sesore ini. Terima kasih. Dan teman-teman di rumah jangan lupa ya, sekali lagi saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada teman-teman untuk terus pantengin sosial media UNG TV, karena pastinya kami akan memberikan informasi-informasi yang sangat mengedukasi dan memberikan manfaat terutama teman-teman selama di rumah saja. Dan untuk itu saya Andika Witana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tapi bohong. Saya ingin menyampaikan nih, minta satu lagi teman-teman untuk di rumah, kita minta tips ya dari Ibu bahwa bagaimana sih selama di rumah saja kita bisa mengolah ya hasil perikanan dengan baik dan benar. Dari Ibu Yuni dulu atau Ibu Julia dulu? Dari Ibu Julia dulu deh. Mengolah hasil perikanan yang baik dan benar. Tipsnya mungkin bisa melihat kamera yang tersebut. Bahwa kita melihat, kita mempersiapkan tentu produk yang kita olah dulu dengan bahan baku yang segar dan bahan baku yang ada di sekitar kita. Jadi jangan mempersulit diri, gunakanlah bahan baku yang ada di sekitar kita, dan terutama tetap melihat nilai gizi yang ada di produk tersebut. Oke, terima kasih dari Ibu Yuni. Ya. Oke, dari Ibu Yuni sendiri. Oke, kalau saya ingin mensosialisasikan gemar makan ikan. Makan ikan. Iya, karena ikan itu tadi selain gizinya tinggi, punya zat omega 3, omega 6, omega 9 dan lemaksterolnya rendah. Jadi makan ikan itu sehat, dan kita harus supaya tidak bosan makannya, kita lakukan diversifikasi olahan hasil perikanan menjadi berbagai bentuk produk olahan supaya tidak bosan dan makan ikan terus, sehat dan semangat ya, perekonomian juga terjaga. Jadi itu teman-teman di rumah tetap bagaimana tetap pandai-pandai mengolah perikanan yang telah berada di pasaran bisa diolah menjadi berbagai produk. Dan untuk itu
yang ini baru benar-benar akan ditutup ya teman-teman. Jadi untuk itu saya Andika Witana mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.